Ini kemarin itu kan ini dia hampir rata dia besarnya. Kemarin tuh saya tuh ada yang kecil. Ada nggak rata, jadi ya soalnya makanya dia. Jadi ini berbuah, ini belum. Jadi menurut Bapak lebih Iya. Lebih lumayan inilah ya. Iya. Oke, Bapak Christian masih mengajak kita untuk jalan-jalan di salah satu kebunnya, yaitu kebun cabai dan juga ini apa nih Pak? Jahe. Nah, ini cabainya udah berapa bulan? Ada sekitar 4 bulan lebih. 4 bulan. Iya. Ini kelihatan subur ya. Dipakai pupuk apa nih Pak? Ini taruh apa aja dulu? Ponska. Campur sama pupuk Mutiara, apa dibilang juga 16-16. Oh, pupuk Mutiara itu iya, fungsinya untuk apa sih Pak? Dia kan subur sekalian memperlebat buah. Oh, buahnya. Iya. Biar ini ya. Terus yang putih-putih seperti ini apa coba? Ini macam ini bekas obat. Baru 2 hari kemarin aku obat. Pakai apa tuh Pak misalnya? Saya pakai dulu kemarin tuh Green Tonic, Empoy, sama Anti lah. Berarti yang obat cabai sama tomatnya hampir sama Pak ya? Sama. Cuma ada perbedaan sedikit dia, ya. Tambahan sedikit. Pakai tambahannya biasa Pak? Iya, biasa saya tuh pakai Korakron. Korakron. Iya. Itu fungsinya untuk apa sih Pak? Ya ibaratnya bilang mencegah hama. Iya. Nah yang tuh biasa kan ada, saya perhatikan juga biasa ada tuh apa kembangnya, bunganya itu biasa rontok, itu biasa untuk biar tidak rontok itu pakai obat apa biasanya Pak? Rontok itu dia pas bunga gitu kan? Biasa tuh kan ada tidak jadi. Ya itu kan karena faktor satu itu kita bukan obat juga Pak, itu faktor cuaca juga. Oh cuaca. Ya, cuaca. Jadi kalau cuaca seperti ini kan ya, lagi musim hujan. Ya. Jadi saya dibilang kalau panas pun dia, kayak macam tadi ada yang hitam, karena kemarau itu, nah, macam inilah dibilang, dia nggak jadi, karena terlalu panas, jadi dia jadi busuk, masih dia mau bunga, langsung dia udah jadi. Nggak jadi. Ayo Pak kita jalan-jalan lihat mana. Nah sambil kita mengelilingi kebun Bapak Tian, jadi teman-teman Bapak Tian ini masih mengajak kita keliling di kebunnya yang ada isinya seperti jahe, terus cabai. Nah, tempatnya seperti ini agak landai sedikit. Meskipun begini tapi ya di sini lumayan lah tanamannya subur. Oke, kita masih ngobrol dengan bapaknya Christian. Bapak Christian ini asli dari Medan, orang Batak, boys. Orang Batak sampai di Kalimantan, Pak ya. Di Kalimantan ini ada enggak saudaranya Pak orang Batak? Kalau saudara kandung ya itu ada di Balikpapan. Di Balikpapan. Iya, dia kontraktor. Kalau di Kalimantan Utara ini ada Pak? Kalau saudara apa saja sepupu ada. Ada dia yang tugas di Polda polisi. Iya. Tapi ya lumayan dekat lah masih. Kalau Polda sini dekat Pak ya? Iya. Nah ini apa nih jahenya, baru berapa bulan nih Pak? Kalau ini baru 3 bulan. Cabainya ini duluan ditanam sana pada sini. Ini sampai di mana Pak kebunnya? Sampai sini. Ini luasnya berapa sih Pak semuanya? Kalau dihitung ini hanya 30 kalang aja. Kalau luas tanahnya ini paling berapa aja dia ini nah. Karena kalang-kalang pendek saja kan. 30 kalang. Iya. 30 kalang. Kalau untuk jahe itu apa termasuk banyak atau masih standar itu Pak? Kalau sekarang ini apalagi banyak penyakitnya Pak. Kita bilang ya ini macam ini aja lah, nggak terlalu kita harapkan karena dia tuh kuning tuh. Oh jahe? Iya jahe itu nah yang kuning daun. Itu penyakit apa namanya Pak? Kata sih busuk apa kanker batang kah, seperti macam penyakit naga. Oh kanker batang, jadi belum ada sama ini obatnya Pak? Tidak ada, itulah makanya yang dimohonkan Dinas Pertanian lah. Oh iya. Ya datangkan gimana sosialisasinya sama masyarakat di sini. Nah itu perlu juga. Macam ini kayak gitu. Ya. Satu kan ya. Nah macam gini kalau nggak dicabut dibuang, nah dia menjalar semuanya. Oh berpengaruh ya, berpengaruh ke yang lain. Nah. Jadi selama
melihat tanaman Bapak Christian ini tentang jahe juga yang seperti Bapak bilang tadi seperti mati sendiri atau seperti kanker batang ya. Iya. Itu memang selama ini belum pernah menemukan obatnya itu Pak. Belum ada. Kita obati pun, kita semprot pun dia pakai obat, dia tetap juga. Kalau yang udah kena, maka kadang sekarang itu banyak jahe itu 5 bulan langsung. Ya padahal kan itu belum waktunya sih sebenarnya dipanen. Iya. 5 bulan dia langsung. Biasanya 6 bulan 7 bulan ya kalau jahe 7 ya. bulan, 8 bulan baru dia panen. Nah kalau seperti ini apakah masih, kalau dilihat sudah tumbuh seperti ini Pak, apakah terjamin akan sempat dipanen sebelum ini? Ya kita lihat Pak Igi ya, kalau bisa sih macam kejadian kemarin itu yang ada itu. Nah itu dari ada 15 kalang hanya 5 kalang aja bisa saya panen. Aduh sayang sekali Pak ya. Iya. Itu memang penyakit yang itu. Iya, penyakit itu aja yang membuat. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Christian. Iya kalau bisa lah kepada Dinas Pertanian ya, kita kasihlah pengarahan sama kita gimana cara mengatasi penyakit tanaman ini Pak, terutama jahe. Macam kami kasihan juga Pak, ibaratnya dibilang kita tanam, kita tunggu rupanya tidak ada dapat hasil. Iya. Bukan saya saja, hampir rata masyarakat di sini begitu jahenya gagal. Gagal ya karena ini. Mungkin saya perlu melihat satu tanaman jahe Pak yang memang mati yang Bapak sebutkan tadi. Oke sahabat utara, kita akan ke sana melihat. Contoh satu yang ini. Ya. Tanaman dari Bapak dia mulai menguning begini. Christian. Nah ini. Bila dia udah menguning, nah ini mati nih. Nah seperti ini. Jadi ini udah mati nih Pak. Ini udah lama mati nih. Ini udah bakalan selamat ya? Iya, makanya ini kalau mamanya ini yang bersihkan dia langsung cabut. Karena apa? Kena semua macam gini. Ini kalau udah busuk dia nih, baunya minta ampun. Oh iya. Jadi tanda-tandanya kalau memang dia kena ini dia kuning seperti ini sedikit ya. Daun begini, batang udah kuning aja pertama daun. Iya. Udah menjalar nih ke batang itu semua. Waduh. Jadi selama ini belum ditemukan obatnya Pak ya? Ada. Udah kita coba pakai obat ini, bisa macam dibilang pakai antila, pakai ini Krakron, tidak ada juga, tetap juga nggak apa. Macam ini, ini Lombok nyemprotnya lain, jahe lain gua tetap juga. Itu kira-kira pengaruh dari apa sih Pak sebenarnya, tanah kah atau kurang tahu juga lah. Tapi di tempat lain tuh begitu juga Pak? Ya kalau kita misalnya apa, kita cek tanaman mereka jahenya pasti begitu semua. Pasti mereka pasti bilang iya begitu semua. Jadi harapan kita lah ya, semoga ada perhatian khusus Pak ya dari pertanian. Kalau boleh terjun langsung terjun ke lapangan ya. Dia kasih pengarahan sama masyarakat. Dia lihat kalau dia memang mengerti apa obatnya ya kasihlah pengarahan apa obatnya, solusinya apa. Jadi ibaratnya memang atau kondisi tanah memang apakah? Iya betul. Atau memang gara-gara penyakit ini kah? Gimana obatnya apa? Gitu. Yalah semoga lah dengan ini bisa didengar dan bisa nanti terrealisasi dengan baik Pak ya. Iya. Nah ini cabenya ini 4 bulan Pak ya? Nah ini kalau ini dia ini berapa? Bukan tunggal, ini umur 3 bulan saja. Oh 3 bulan. Ini karena dia bibit. Kalau yang tadi itu dia tunggal, makanya agak besar. Agak tinggi itu perbedaannya tunggal sama bibit. Oh iya, yang bibit seperti ini ya? Iya. Tapi memang karena ini kan kemarin itu dia kena keriting, ini baru kembali dia kembali normal daunnya. Nah kalau keriting begitu pakai obat apa Pak biasanya untuk ini? Biar kembali normal gitu? Ya itu kita kasih apa saja, apa namanya bilang? Ya macam tuh Krakron. Krakron seperti ini ya. Aja. Oh itu aja sebenarnya ya. Cuma dia cara penyemprotannya mesti ibaratnya bilang atas bawah. Karena kalau keriting begini pasti ada putih di bawah begini dia. Ada penyakitnya hitam begini. Iya. Oh iya itu seperti itu. Nah itulah penyakitnya dia. Soalnya banyak sih saya lihat yang keriting tuh Pak. Biasanya kalau keriting itu mereka pangkas biasanya. Itu kalau memang sudah parah. Itu kan sering kita pangkas itu Pak. Ibaratnya bilang kalau sudah berbuah, dia busuk hitam. Kalau udah menjalar dia ke batang itu pasti kita pangkas, kita poni. Iya. Kalau macam begini kita pangkas susah. Tapi kalau dia tadi masih ibaratnya bilang masih seperti begini, kalau kita pangkas, bisa jadi tuh daunnya kembali bagus. Tapi saya lihat seperti Lombok seperti ini Pak sebenarnya udah lumayan sih ya dibanding di tempat-tempat yang lain kan. Ini udah lumayan, tapi mungkin perlu ini lagi. Apakah dia kurang pupuk atau gimana? Tapi karena memang
kemarin itu kan faktornya apa ya? Jadi faktornya kan karena cuaca. Kayak saya tidak ada akun. Itu pun kemarin makanya bisa dia begini tuh akun orang saya pinjam. Akun seorang saya pinjam 2 kali untuk menyiramkannya ini. Kalau nggak bisa begini dia. Jadi kalau memang pakai cuma manual mungkin nggak sanggup Pak ya? Kalau kita pakai tangki nggak bisa karena tanah itu nggak mau berapa tangki di satu kalang ini. Iya. Jadi lomba seperti ini kalau Bapak lihat-lihat misalnya ke depannya itu untuk maksimalnya Pak, paling tingginya biasanya dapat berapa kilo kalau seluas seperti ini Pak? Kalau seperti yang Bapak biasa alami. Kalau seperti ini baru ini saya tanam. Kalau dulu ibaratnya dibilang setengahnya lah, dari sini nggak sampai di sini kan. Misalnya macam kemarin saya oper itu ke sana itu dapat saya 90 kilo. 90 kilo. Ya. Jadi sekarang ini bagus dulu atau yang sekarang Pak? Sekarang ini karena saya perbanyak baru cara bibit dia ini kemarin itu kan ini dia hampir rata dia besarnya. Kemarin tuh saya tuh ada yang kecil. Ada nggak rata, jadi ya soalnya makanya dia. Jadi ini berbuah, ini belum. Jadi menurut Bapak lebih lumayan inilah ya. Iya. Makanya dibilang itulah Pak, kegagalan itu adalah pelajaran. Nah, betul. Guru bagi kita kan kegagalan itu. Kegagalan itu jadikan pelajaran lagi untuk lebih baik. Apa penyebabnya begini? Oh, berarti begini, harus begini. Betul. Luar biasa dari Bapak Christian. Jadi kita salut juga ya teman-teman sahabat Egi Kaltara mendengarkan semangat dari Bapak Christian yang sudah memberikan motivasi. Kalau kita gagal jangan pernah berhenti untuk terus mencoba, tapi kalau saat nanti kita akan menerima atau menemukan namanya keberhasilan. Oke sahabat Egi Kaltara, mungkin teman-teman bisa menanyakan nanti apa atau masukan-masukan nanti di bawah kolom komentar ya. Oke Bapak Christian. Nanti sekarang kan. Oke, terima kasih Pak Christian untuk informasinya tentang jahe, cabai, dan juga mungkin ada sedikit tomat tadi Pak ya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Thank you.